Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, guys, saya baru saja dapat kiriman ini. Catur, papan catur. Coba saya mau unwrapping. Kita mau lihat pelan-pelan apakah cocok isinya. Isinya apakah papan catur atau mungkin kue, roti. Kita lihat. Ini saya buka, plastiknya masih utuh. Kemudian saya lihat ini masih segelan. Saya harus membukanya. Nah, ini masih segelan. Papan catur. Nah, sekarang ini mulai dibuka. Apa isinya? Oh, isinya ternyata ada menteri, ada apa ini? Ada ratu atau queen, raja. Ini ada ster atau patih, dan juga ini ada pion-pion atau bidak. Apa pion lagi, bidak, dan ini apa lagi ini? Oh, ternyata ada susunya juga. Oh, ini untuk supaya menjadi juara. Ini harus minum dulu. Masih baru, guys, baru saya buka ini. Ternyata banyak sekali permainan di pasturan ini yang ada dan masih dibungkus rapi plastik. Saya akan memainkan bidak catur. Kuda harus jalannya L. Nah, siapa sekarang yang berani untuk melawan Godam Chess, seorang raja internasional master dari catur ini, yaitu Dewa Kipas. Bicara tentang Dewa Kipas, sekarang baru rame ngetren di dunia maya. Orang-orang membicarakan catur, tetapi bukan caturnya, tetapi Dewa Kipas. Dan Iren itu seorang Grandmaster wanita di Indonesia, nasional Grandmaster, bahkan mungkin internasional. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang di masyarakat Indonesia sedang demam main catur, main bidak catur. Dan kemudian juga orang-orang mulai bicara tentang pertandingan catur kemarin antara Dewa Kipas dan Iren Grandmaster. Ternyata dimenangkan 3-0. Tidak ada yang kalah karena Dewa Kipas tiba-tiba langsung terkenal mendapatkan 100 juta. Iren mendapatkan 300 juta atau 200 atau 300, nggak tahu saya. Deddy Corbuzier itu yang punya lapak itu juga mendapatkan 1,3 penonton untuk YouTube-nya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ini hebat, semuanya menang, win-win solution. Dan yang jelas adalah sekarang menjadi demam main catur di kampung-kampung. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika Dewa Kipas itu diblokir akunnya, kemudian netizen itu rame-rame menyerang yang memblokir Godam Chess atau apa nggak tahu. Mereka diserang, dikutuk, mereka tidak fair dan seterusnya. Tapi ketika kemudian Dewa Kipas tidak bisa menunjukkan bukti kemampuannya main catur, kalah 3-0 telak dengan Iren, maka orang rame-rame membuli Dewa Kipas dan semuanya. Ketika Iren kemudian minta bayaran sebagai wujud profesional, mereka rame-rame membuli Iren sebagai orang yang mata duitan dan seterusnya. Itu ciri khas netizen. Bahkan kemarin di satu surat kabar Kompas juga seorang wartawan dari Aji, itu Ignatius Haryanto, juga menulis netizen. Siapa netizen itu? Netizen itu dari net citizen, yaitu citizen warga negara, net itu dari dunia maya. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata netizen Indonesia itu sangat reaktif. Apa saja dikomentari, bahkan diserang. Ketika pemain-pemain bulu tangkis Indonesia akhirnya disuruh pulang, tidak bisa main All England di Inggris, kemudian mereka dinyatakan
COVID atau harus isolasi karena COVID, maka seluruh netizen Indonesia menyerang, bahkan sampai harus ditutup akun dari badminton internasional itu, BWF. Dan disitulah kita bisa melihat kekuatan netizen. Berbondong-bondong ke sana mengutuk satu hal, berbondong-bondong ke sini mengutuk sini hal, satu yang lain hal, berbondong-bondong ngutuk sana sini, ngutuk sana sini, dan itulah ciri khas netizen. Tidak ada suara yang sama, tetapi mereka mau ngomentari apa saja, bahkan hal yang kecil tidak penting, yang penting mereka tertarik untuk mengomentari. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan Minggu Palma. Waktu itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi teriak-teriak menyambut Yesus dengan daun palma. Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Maka Yesus masuk ke Yerusalem disambut sebagai raja. Bahkan kain-kain digelar supaya dia jalan seperti karpet merah. Kemudian juga semua mengeluh-elukan, warga kota keluar semua menyambut Yesus yang menuju ke Yerusalem. Tapi apa yang terjadi? Nanti ketika Kamis Putih, kemudian Jumat Agung pagi-pagi, mereka teriak, salibkan dia, salibkan dia. Hanya dengan hitungan hari mereka bisa berubah pendapatnya. Mereka ngomentari ini yang positif, itu yang positif. Tetapi sekarang yang lain ternyata yang dulu dikutuk menjadi hal yang positif. Yang dulu dipuji-puji menjadi hal yang dikutuk. Inilah ciri khas massa ikut-ikutan dan pendiriannya tidak jelas. Saudara-saudari yang terkasih, kadang dalam masyarakat kita juga seperti netizen tadi. Ketika orang lain baru ngetren ke sana, kita ikut ke sana. Ngetren ke sini, kita ikut ke situ. Ngetren baru doa rosario kerahiman, kita ikut rosario kerahiman. Ngetren kita doa kunjungan 9 Gua Maria, kita ke sana ikut juga. Ngetren di sana sedang ada taman doa baru, kita pun ke sana rame-rame. Dan kemudian kita hanya ke sana kemari, syukur-syukur kita mendapatkan kekuatan, penghiburan iman. Tetapi kalau tidak hanya ke sana kemari bingung, maka itulah yang kemudian kita dapatkan. Kekosongan. Kita bisa berubah seperti rumput atau tempe yang esok dele sore tempe, atau rumput yang kalau kena angin ke kanan, ke kiri, dan itu menjadi pendirian kita. Kita mengikuti arus, kita tidak berani melawan arus, kita tidak berani membawa kebenaran ketika masyarakat sudah mengatakan dia itu keliru, bahwa ini yang benar, kita ikut ke situ. Tetapi ketika besok kita mengatakan justru yang itu yang benar, ini yang salah, kita ikut lagi. Kita kemudian dibingungkan oleh kenyataan dunia itu. Padahal yang tetap adalah salib dan kebangkitan. Bahwa suatu kegembiraan, kebahagiaan, kesuksesan imani yang lebih dalam itu harus dilalui dengan jalan salib. Itu menjadi dasar atau kepercayaan kita. Tidak mungkin kita mengikuti jalan instan, ikut-ikutan ke sana kemari. Tidak mungkin kita kemudian tidak punya pendapat, tidak punya pendirian. Akhirnya kita nanti sampai dipanggil Tuhan hanya capek jiwa raga kita. Lari ke sana kemari, pendapat sana pendapat ini, ikut sana ikut sini, membela diri sana membela diri situ, mengutuk sana mengutuk sini, dan kita tidak punya pendirian. Kita diberi teladan Yesus yang walaupun dia dieluk-elukan sebagai raja, dia tetap tidak menunjukkan kesombongannya, tidak menggunakan kesempatan sebagai seorang yang dieluk-elukan. Dia tetap melihat bahwa nanti pun salib akan menantinya, bahwa mereka nanti akan berbalik untuk menyalibkan dia. Tetapi salib itu tidak bisa dihindari, harus dihadapi dengan ketegaran hati, supaya akhirnya kebangkitan didapatkan, keselamatan semua orang akhirnya dapat diterima, dan mereka pun diselamatkan, kita semua.
Maka mari kita mencoba membangun integritas diri kita, kepribadian kita, membangun iman kita bahwa lewat salib, lewat perjuangan, segala sesuatu bisa kita dapatkan. Juga keselamatan iman kita dapatkan dengan perjuangan. Akhirnya, selamat merayakan Minggu Palma. Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.